Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Baiklah, yang terhormat pembimbing mata kuliah aplikasi komputer, itunya Bapak Agus Widianto. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberkahi dan diridhoi setiap apa yang akan Bapak lakukan, baik itu yang telah berlalu atau yang terjadi saat sekarang ini dan yang akan datang. Baiklah, di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai pemenuhan atau untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah aplikasi komputer ini dengan mereview ulang materi pertama, yaitu pengertian ruang lingkup serta pokok pembahasan mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pembahasan pertama, pengertian dari aplikasi komputer. Nah, pengertian aplikasi. Aplikasi ini adalah istilah lainnya itu software atau perangkat lunak. Jadi, aplikasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang terdapat dalam komputer. Nah, itu pengertian dari aplikasi. Selanjutnya, pengertian dari komputer itu sendiri. Komputer itu berasal dari bahasa compute, atau kata kerjanya itu adalah compute. Nah, yang mana arti dari compute itu sendiri adalah menghitung. Pengertian dari compute itu adalah menghitung. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa awal mula komputer itu diciptakan, atau awal mula komputer itu dibikin dengan tujuan adalah sebagai sarana atau media untuk menghitung atau penghitungan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya atau berkembangnya teknologi, maka fungsi dari komputer ini mengalami perkembangan. Seperti penggunaan sosial media, yang mana komunikasi jarak jauh, penggunaan internet, sosial media, editing, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian dari komputer. Yang kedua adalah komponen-komponen komputer. Komponen komputer ini itu ada 3. Yang pertama adalah software. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi di awal-awal, software ini adalah perangkat lunak yang terdapat dalam komputer itu sendiri. Nah, yaitu tidak dapat diraba atau tidak dapat dirasakan, namun bisa difungsikan. Nah, itulah yang disebut dengan perangkat lunak. Seperti contohnya aplikasi bawaan dari komputer itu sendiri, Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi bawaan dari komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah hardware. Hardware itu perangkat keras yang terdapat dalam komputer, yang mana artian dari hardware ini contohnya seperti sesuatu yang dapat diraba dari komputer itu sendiri, dari bagian-bagiannya. Contohnya CPU, monitor, mouse, keyboard, dan benda-benda yang dapat kita raba dengan tangan yang berhubungan dengan komputer itu. Nah, itulah hardware. Selanjutnya adalah brainware. Nah, brainware ini itu kitanya atau otak dari komputer itu sendiri. Nah, berarti siapa dia? Brainware ini adalah kita yang memfungsikan komputer itu. Kemana komputer itu akan kita gunakan, kemana komputer itu akan kita arahkan. Nah, itu kita otaknya. Nah, itu adalah brainware. Selanjutnya adalah ruang lingkup aplikasi komputer. Yang pertama adalah mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita melihat pada zaman sekarang ini antara manusia dengan teknologi itu seolah-olah tidak dapat dipisahkan lagi, karena mereka sudah seperti berhidup berdampingan gitu, antara manusia dengan dunia teknologi atau dunia maya. Nah, itulah salah satu ruang lingkup dari aplikasi komputer ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tidak gagap akan teknologi. Nah, di dunia yang penuh dengan teknologi saat sekarang ini, itu manusia sebagaimana yang telah disebutkan yang pertama tadi, itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, itulah sebab mengapa aplikasi komputer ini menjadi salah satu mata kuliah kita di semester ini. Karena di dunia kerja pun nanti itu kita akan berhubungan dengan komputer. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah penulisan karya ilmiah. Nah, sebagaimana yang kita tahu, yang namanya perguruan tinggi itu tidak akan lepas dari karya ilmiah, terutama seperti makalah, pembuatan surat, pembuatan invoice, mail merge, dan lain sebagainya. Nah, di sini
kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan makalah yang baik, apa-apa saja komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam pembuatan makalah itu, aplikasi apa yang akan kita gunakan. Nah, di situ kita akan mempelajarinya. Nah, itulah ruang lingkup dari aplikasi komputer. Selanjutnya adalah pokok pembahasan dari aplikasi komputer itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan dari aplikasi komputer ini, kita akan membahas secara garis besar aplikasi komputer itu sendiri. Yang pertama, aplikasi berbasis desktop. Yang kedua, aplikasi berbasis web. Dan yang ketiga itu adalah aplikasi berbasis mobile based. Nah, desktop yang pertama adalah desktop based, yang kedua web based, dan yang ketiga adalah mobile based. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas 2 semester ke depan atau 1 tahun ke depan. Yaitu untuk semester pertama ini, materi-materi yang akan kita pelajari di aplikasi komputer ini yaitu sebagaimana yang telah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pada pertemuan pertama kita itu belum masuk ke materi aplikasi komputer, tetapi kita baru pengantar perkuliahan. Nah, kan untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, materi pertama kita itu adalah membuat surat. Membuat surat ya. Yang kedua yaitu membuat daftar isi, dan yang ketiga membuat nomor halaman, membuat mail merge, dan itu materi mengenai pengolah kata. Dan selanjutnya ada juga di pertemuan ke-6 kita membahas mengenai rekap nilai dan membuat RAB. 8 pertemuan di atas kita masih seputaran materinya itu antara pengolah kata dan pengolah data. Untuk semester 2 itu kita sudah masuk ke materi-materi presentasi, membuat sebuah presentasi gitu. Dan pertemuan keduanya publishing dan video presentasi. Dan pertemuan ketiga adalah aplikasi berbasis web, yaitu email. Nah, pertemuan ketiga itu kita akan mempelajari cara-cara penggunaan email, apa-apa sih yang ada di email itu, apa-apa yang bisa kita kerjakan di email itu. Nah, mungkin seperti itu nanti. Dan selanjutnya pertemuan keempat itu adalah aplikasi berbasis web juga, yaitu adalah website. Nah, kita akan belajar nantinya penggunaan website. Pertemuan kelima itu adalah aplikasi pengolah gambar dan grafis. Pertemuan keenam itu aplikasi pengolah video, dan pengaturan ketujuh digital marketing. Nah, itulah materi-materi yang akan kita bahas selama di semester 2 nanti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, dan itu juga mohon maaf sekali tadi kameranya juga sering bergerak gitu. Akhirkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.